Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fikri Ardi, PM 23405021115, Rombel 3. Jadi saya akan menjelaskan proses produksi mengenai komponen blok mesin. Yang pertama, analisis proses produksi blok mesin. Perbandingan materialnya itu ada tiga, yaitu gray cast iron, aluminium alloy 519 dan A556. Kemudian yang ketiga ada CGI atau Compacted Graphite Cast Iron. Selanjutnya, proses pembuatan engine block atau blok mesin, yaitu pertama pembuatan cetakan menggunakan cetakan pasir, silika clay, dan air dibentuk menjadi cetakan yang didapat dari beberapa bagian. Kemudian ada peluburan logam, logam yang akan digunakan tadi sebagai bahan baku blok mesin, dilebur di dalam tungku hingga mencapai suhu suhu lebur untuk bahan itu sendiri. Kemudian ada pengecoran, logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian ada pemadatan atau pendinginan, logam cair perlahan-lahan mendingin dan memadat dalam cetakan. Kemudian ada pembersihan atau finishing, pasir bekas cetakan tadi dibersihkan dari engine block cetakan. Kemudian ada analisis proses produksi crankshaft, material dan pembuatannya. Poros engkol ini biasanya digunakan menggunakan bahan yang kuat dan mampu menahan beban secara atau momen yang kuat karena Porosingkol harus menerima putaran mesin yang tinggi. Kemudian proses produksinya pertama pemotongan bahan baku, bilet baja dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kemudian proses turning membentuk bagian silindris crankshaft menggunakan mesin bubut. Kemudian proses drilling membuat lubang-lubang untuk pelumasan. Dan proses milling membuat alur untuk mengurangi berat dan menjaga keseimbangan. Dan ada heat treatment memanaskan crankshaft untuk meningkatkan kekuatan, dan balancing untuk menyesuaikan berat crankshaft agar berputar seimbang. Kemudian proses finishing menghaluskan proses permukaan crankshaft. Kemudian analisis proses produksi camshaft atau knock on as. Persyaratan bahan untuk knock on as ialah komponen Lock as adalah komponen paling penting dalam mesin yang berfungsi untuk mengatur buka tutup katup. Oleh karena itu, bahan yang digunakan untuk membuat lock as harus memenuhi beberapa persyaratan khusus, yaitu tahan panas, tahan putaran tinggi, dan tidak mudah patah. Tahan gesekan juga, ulet, mudah dibentuk, dan ringan. Dan proses pembuatan camshaft yaitu proses shaping, pembentukan awal dengan pengacoran. Proses pengacoran yang digunakan yaitu die casting. Dan ada proses bubut. Proses bubut dilakukan untuk pembuatan poros dari camshaft. Kemudian masuk ke proses gerindah. Proses gerindah dilakukan untuk membentuk cam atau tonjolan berbentuk telur. Kemudian ada proses heat treatment. Setelah digunakan setelah pembentukan selesai, camshaft digunakan kemudian dipanaskan dengan metode hardening pada suhu yang tinggi. Dan proses finishing, setelah proses balancing selesai, camshaft kemudian dihaluskan dan dipoles untuk mendapatkan permukaan yang halus dan rata. Proses pembuatan camshaft dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Proses pembuatan camshaft yang dilakukan secara manual memerlukan keahlian dan ketelitian yang tinggi. Kemudian ada proses produksi valve atau katup. Material yang biasa digunakan katup yaitu SUH, merupakan kelompok heat resistant alloy. Material ini memiliki kadar bromium dan silikon yang tinggi untuk meningkatkan ketahanan korosi dan kekuatan pada temperatur yang tinggi. Kemudian material yang kedua NCF 5015. Material ini merupakan paduan dasar besi nikel dengan sifat mekanik kekuatan tinggi. Proses pembuatan katup atau valve ini, pembuatan katup melibatkan banyak tahapan. Pertama, pemilihan bahan, memilih bahan baku yang sesuai seperti baja SUH yang digunakan untuk dalam katup, ya, dan
bahan NCF 5015 untuk bahan batang katup. Kemudian proses pemotongan, memotong bahan baku sesuai ukuran, dan pengelasan menyambungkan batang katup dengan daun katup, dan proses penempaan memberi beban bentuk awal pada katup dengan dengan menggunakan tekanan. Kemudian hardening meningkatkan kekerasan dan kekuatan katup melalui proses hardening, quenching, dan tempering. Dan pelurusan meluruskan bahan katup yang melengkung akibat pelakuan panas. Dan pembubutan membentuk bagian-bagian silinder katup dan membuat alur. Kemudian proses melapisi permukaan katup dengan nitrogen untuk meningkatkan kekerasan. Kemudian pengerasan ujung katup, untuk mengeraskan ujung katup itu menggunakan las. Kemudian analisis proses produksi stang piston, material dan pembuatannya. Material yang digunakan dalam pembentukan stang piston ini sendiri baja karbon, khususnya jenis SCM 415 atau SCM 4220. Kemudian pembuatan stang piston, pertama bahan stang piston berawal dari batangan alloy steel sepanjang 2 meter. Alasan digunakan bahan alloy steel adalah lebih kuat dan tahan karat dan mudah dalam proses pemotongan. Kemudian proses fogging, penekanan dan cetakan dipanaskan, sementara bahan atau billet dipanaskan di dalam oven. Temperatur pemanasan sama dengan temperatur penekan, dan cetakan yaitu sekitar 110 Celcius, derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Kemudian proses oven, setelah proses pendinginan, stang piston dimasukkan ke dalam oven sebanyak 2 kali. Proses yang pertama bertujuan untuk memperkuat logam dengan temperatur yang tinggi. Proses yang kedua untuk menstabilkan logam. Kemudian proses pembubutan, kemudian dibubut eh, untuk memotong kelebihan ujung dari bentuk dasar stang piston. Kemudian proses milling, mesin milling digunakan untuk mengurangi beberapa milimeter pada setiap sisi dari stang piston. Ini bertujuan untuk mengurangi berat keseluruhan dari stang piston itu sendiri. Dan finishing, proses finishing digunakan untuk memperhalus dan merapikan bentuk stang piston. Bertujuan agar bentuk presisi pada saat digunakan. Kemudian mesin menuliskan model dan informasi produk. Kemudian masuk ke proses produksi kepala piston, material dan pembuatan. Bahan yang paling umum digunakan kepala piston adalah aluminium alloy atau paduan alloy. Alasan utama penggunaan aluminium ini adalah ringan, konduktivitas panas yang baik, dan ketahanan aluminium yang bisa ditingkatkan. Dan paduan aluminium silikon AlSi. Komposisi paduan ini terdiri dari aluminium sebagai bahan dasar dan silikon sebagai unsur penguat. Kemudian proses pembuatan kepala piston. Proses pembuatan kepala piston meliputi beberapa tahap, itu pemotongan bahan. Bahan aluminium dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian penempaan atau pressing, bahan aluminium dibentuk secara kasar melalui proses penekanan, kemudian hardening atau perlakuan panas. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan material. Kemudian ada pembubutan. Proses ini memberikan bentuk yang lebih presisi pada kepala piston, termasuk pembuatan alur untuk cincin dan lubang-lubang lainnya. Kemudian ada pengeboran untuk membuat lubang di kepala piston, dan terakhir freeze, menghilangkan material yang tidak diperlukan dan memberikan bentuk akhir pada kepala piston. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.